Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramahendra. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem yang kami buat, yaitu sistem pengambilan keputusan untuk menentukan pemain yang akan diikutsertakan dalam kompetisi bulu tangkis nasional dengan metode AHP dan WP. Saya dari kelompok 11 kelas G yang beranggotakan Dharma Fandi Kresnawan, Gilang Ramahendra, yaitu saya sendiri, Wakil Untoro, dan Prasa Trilaksana. Untuk mengawali tentang konsep yang akan dijelaskan oleh saya, pertama adalah metode AHP dan WP. Secara garis besar, pengertian metode AHP adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan dengan multiple kriteria. Metode AHP ini dikembangkan oleh SAP dan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks, di mana data dan informasi statistik dari permasalahan yang dihadapi sangat sedikit. Selanjutnya, dengan metode AHP ini dapat melakukan analisis secara simultan dan dapat terintegrasi antara parameter-parameter yang kualitatif atau bahkan yang kuantitatif. Sedangkan perbedaan antara model AHP terlihat pada jenis inputannya. Dapat disimpulkan lagi, model AHP ini adalah suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif karena memperhitungkan hal-hal kualitatif dan kuantitatif secara sekaligus. Banyak kelebihan dari metode AHP. Yang pertama, membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Yang kedua, menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Selanjutnya, mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian dan digunakan untuk menentukan prioritas. Selanjutnya, terdapat lagi kelebihan metode AHP ini, yaitu mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Setelah dibahas kelebihannya, selanjutnya akan saya bahas beberapa dari kekurangan metode AHP, yaitu pertama, ketergantungan model AHP. Fokusnya pada input utamanya. Ketika pada input utama salah satu salah, maka untuk perhitungan berikutnya juga akan memberikan penilaian salah. Jadi metode AHP ini tergantung dari proses inputnya. Jika inputannya salah, maka penilaian juga salah. Soalnya metode AHP dapat ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga metode ini hanya sebatas dari kebenaran model yang terbentuk. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode WP. WP ini kepanjangannya adalah WP product. Menurut Yon dalam Kusmarini 2006, metode WP adalah metode yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, yang mana atribut tersebut dapat dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang digunakan atau yang bersangkutan. Jadi proses tersebut sama halnya seperti normalisasi. Selanjutnya, metode WP ini merupakan himpunan berhingga dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam beberapa hal kriteria keputusan. Metode WP ini salah satu metode penyelesaian yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah multi attribute decision making atau biasa disebut MADM. Metode WP ini mirip dengan metode Back-Sum, hanya saja metode WP terdapat kekalian dalam perhitungan matematikanya. Metode WP juga disebut sebagai analisis berdimensi karena struktur matematikanya menghilangkan satuan ukuran suatu objek data. Terakhir, tidak melakukan proses normalisasi data. Di sini akan saya lanjutkan untuk menjelaskan langkah-langkah menggunakan metode WP. Yang pertama, menentukan tingkat prioritas bobot setiap kriteria. Kemudian dilakukan perbaikan bobot menggunakan rumus-rumus berikut. Selanjutnya, N ini menyatakan banyak kriteria. Di sini terdapat beberapa alternatif kriteria. Sebagai contoh adalah C1 usia, C2 tinggi badan, dan lain-lain. M ini mewakili banyak item. Selanjutnya langkah-langkah menggunakan metode WP.
Yang pertama, langkah yang dilakukan adalah menghitungkan vektor dari vektor S, di mana setiap data X akan dikalikan, tetapi sebelumnya dilakukan pemangkatan terlebih dengan bobot dari kira-kiranya. Seperti rumusnya seperti yang ditampilkan berikut ini. Misalnya menghitung vektor P. Vektor P ini dihitung setelah perhitungan vektor S itu selesai. Kemudian memilih nilai tertinggi sebagai alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan. Rumusnya juga telah ditampilkan, yaitu P dengan SI per sigma SI. Selanjutnya, dimana studi kasus yang kita ambil, kita tentukan beberapa kriteria. Yang pertama adalah kriteria pengalaman, kriteria bakat, skill, usia, berat badan, dan tinggi badan. Dan alternatif ini diambil pada pemain yang terdaftar. Jadi pemain yang diinputkan atau terdaftar itu diinputkan ke dalam database menjadi alternatif. Selanjutnya, pengujian ini dilakukan dengan dua poin pengujian. Yang pertama, ujian terhadap jumlah dari variasi data yang digunakan, yaitu menyiapkan jumlah kelompok data yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 data alternatif, dan masing-masing kelompok tersebut dihitung dengan akurasi. Kedua, pengujian terhadap variasi matriks perbandingan berpasangan pada AHP, membuat sebanyak 5 variasi matriks perbandingan berpasangan, dan masing-masing bervariasi akan dievaluasi dengan akurasi. Nah, dari hasil pengujian pertama dihasilkan grafik seperti berikut. Grafiknya ini menunjukkan peningkatan dari 0%, 20% hingga 100%. Untuk kelompok pertama ini kelompok ini, dan dilakukan perhitungan sehingga menghasilkan akurasi dengan grafik yang digrafikkan sebagai berikut. Ini adalah untuk grafik dari hasil pengujian kedua. Selanjutnya, kesimpulan dengan menggunakan metode AFP ini sangat efektif dalam menentukan pemain yang akan disertakan dalam kompetisi internasional. Dengan menggunakan metode analitika, sedikit pasti dapat menghitung beberapa kriteria untuk melakukan normalisasi tiap kriteria. Dengan hasil yang akan dicek konsistensinya dengan hasil konsistensi lebih kecil dari 0,1. Jadi jika hasil konsistensinya lebih dari 0,1, maka hasil ini tidak konsisten. Selanjutnya, jika selanjutnya dilakukan pembobotan menggunakan metode produk untuk menentukan pemain yang terbaik dengan waktu yang singkat. Berikut saya akan menjelaskan tentang struktur codingnya, yaitu sebagai berikut. Di sini terdapat struktur coding yang telah dibuat. Pertama, aplikasi ini menginput koneksi dari database, yaitu ke koneksi dari PHP. Jadi di dalam koneksi PHP ini mengikut ke database. Sedangkan di sini terdapat perintah, misalnya perintah komponen ini menyeleksi semua data yang ada di tabel pemain. Komponen ini merupakan tabel nama tabel pemain. Selanjutnya, second bintang pemain ini akan menghasilkan dari 12 data, dan sampel ini diambil 5 pemain. Ini merupakan tampilan awal dari halaman webnya. Jadi terdapat penjelasan tentang tanda kepentingan. Intensitas kepentingan 1 skala pentingnya. Jika bernilai 3, maka agak lebih penting yang 1 atau 5. 5 cukup penting, nilai 7 sangat penting, nilai 9 sangat penting, 2, 4, 6, 8 itu nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan. Ketika kita klik proses, maka akan tampil data-data ini. Ini kan data-data yang dari kita load dari database. Ini merupakan hasil perhitungan dari jika n carry ini, maka 1/4 menghasilkan ini.
kemudian 1/4 menghasilkan ini, 1/4 lagi menghasilkan ini. Selanjutnya 1/2 maka akan menghasilkan ini merupakan matriks dari kriteria. Pada data codingnya akan saya tunjukkan dulu. Jadi di sini terdapat pos yaitu halaman 1, halaman 2 hingga halaman 5 saja, baru 1 hingga baru 4. Selanjutnya dan di sini perhitungan yang matriks di bawah yaitu 1 dibagi halaman 1 dan nantinya akan ditampilkan ada matriks ini halaman 1, halaman 2 hingga ini A3 ambil dulu, C1 itu dari ini. Nah, dari sini adalah 1 dibagi halaman 2 ke sini ada. Jadi untuk mempermudahnya yaitu ini kita inputkan, kita proses nah maka data ini hasilnya dari 1/4. Lanjut seterusnya dan data ini merupakan 1/3. Data ini 1 dibagi 7 dan data ini 1 dibagi 2 dan selanjutnya seperti ini. Kita tambahkan di sini. Dan setelah itu langsung diproses, kita lihat hasilnya. Sudah menghitung normalisasi per kolom dan jumlah kolom. Data ini berdasarkan data ini dibagi jumlah kolom, data ini dibagi jumlah kolom menghasilkan ini, dan data ini dibagi jumlah kolom maka akan menghasilkan ini. Selanjutnya sampai ke bawah dan juga sama pada setiap kolomnya. Setelah tinggal dan 3 dibagi 9 maka akan menghasilkan 0,333. Nah, soalnya pada normalisasi ini barisnya dijumlahkan. Pada sikutnya akan saya tunjukkan. Untuk menghitung baris pada setiap baris normalisasi ini. Jadi source code-nya A1 plus A2 A2. Di sini script ini untuk mengatur 3 digit bilangan yang ditampilkan di belakang kita. Sehingga di belakang titik ini hasilkan 3 digit bilangan. Selanjutnya yaitu ajar vektor normalisasi. Ajar vektor normalisasi ini dari jumlah baris ini dibagi jumlah kriteria. Jadi jumlah kriteria yang ditambah ada 6, maka jumlah baris ini dibagi 4. Maka biasanya ajar vektor normalisasi ada scriptnya ya. Jadi jumlah baris dibagi 6 ini dari jumlah kriteria yang kita gunakan. Selanjutnya pada kolom normalisasi ini dijumlahkan, begitu juga pada izin vektor normalisasi sehingga dihasilkan 1. Dan bilangan ini mutlak harus berdasarkan 1. Kemudian menghitung nilai CI dan CR.
live ini didapatkan pengalaman 2,577, bakat 1,657, skill 0,96, wisdom 0,51, dan badan 0,553, dan tinggi badan 0,629. Itu dihasilkan dari kriteria. Nah, kriteria ini kita akan izin faktor nomor 1. Selanjutnya yang ini dikali dengan bilangan ini, bilangan ini dikali bilangan ini, dan seterusnya. Sama halnya dengan garis letak ini ya. Bilangan ini dikali bilangan ini, ini dikali bilangan ini, pokoknya ditambah hingga akhirnya tinggi bakat yang terakhir ini dikali ini, semuanya itu ditambah ini menghasilkan, jika baris kedua ini menghasilkan ini. Begitu juga untuk yang lainnya dengan keduanya. Terus kodenya menggunakan satu kedua. Ini jumlah pertama yaitu A0 kali izin 1 lawan 1 kali izin 2 lawan 3 kali izin 3 lawan 3 kali izin 4, dan seterusnya hingga ditambahkan pada izin ke-6 sehingga menghasilkan data icon. Kedua menghitung konsistensi CI. Ini selanjutnya selanjutnya menghitung lambda max. Jadi lambda max ini diperoleh dari jumlah AX tadi dibagi izin 1 sambil ditambahkan. Semuanya maka dari data ke-6 ini kemudian dibagi dengan agent nah ini dibagi ini, kemudian bakat ini dibagi kedua, kolom ketiga dibagi kolom ketiga dari faktor mana tadi, agent keempat dibagi keempat, hingga data ke-6 yaitu tinggi badan dibagi dengan yang terakhir. Sebenarnya dari hasil semua perhitungan ini ditambahkan, semua menghasilkan dari lambda max. Setelah menghitung CI ini diperoleh dari terdapat ini, yaitu lambda dikurang 6 dibagi dari 6 dikurang 1. 6 ini dihasilkan dari banyak kriteria yang kita gunakan. Jadi jika disebutkan rumusnya yaitu jumlah lambda max yang diperoleh tadi oleh perhitungan tadi diambil jumlah banyak kriteria dibagi jumlah kriteria diambil satu ini merupakan dari rumus perhitungan. Jadi dihasilkan 0,159. Jadi lambda max diambil jumlah kriteria 6 dibagi 6 diambil 1 menghasilkan. Kalau ini mencari nilai ini kita awalnya mencari dulu nilai 9,15 ini karena untuk memastikan hasilnya di bawah dari 0,1. Jadi RP ini dicari dari CI dibagi ke
CI dibagi nilai RI. Nilai RI yang kita cari-cari semua menghasilkan 0,016. Dan jika CR nya lebih kecil dari 5%, maka hasilnya konsisten. Menghitung nilai back product, yaitu menghitung nilai W1, W2, W3, W4, W5, W6. Nilai ini berasal dari nilai agent faktor normalisasi dibagi dengan nilai agent faktor normalisasi. Jadi 0,359 dibagi 1 menghasilkan 0,359 hingga seterusnya, hingga nilai terakhir itu 0,094 dibagi 1 menghasilkan 0,940. Selanjutnya menghitung pembobotan dengan S vektor. Pada perhitungan S ini menggunakan coupling untuk menghasilkan nilai S ini. Setelah nilainya dihasilkan, maka dari nilai tersebut digunakan jumlah vektor S masuk nilai ini sampai menghitung nilai V. Ini dibagi S vektor total. Nilai V ini yang digunakan adalah dari data S ini dibagi dengan jumlah S. Sebagai contoh, S1 dibagi dengan jumlah S1 S1, seterusnya juga S5 dibagi jumlah S hingga seterusnya. Dari situlah kelihatan mana yang akan didasarkan dalam permainan bursa tersebut. Selanjutnya, struktur di bawah ini adalah hanya untuk menampilkan data-data yang menjadi di halaman web luas ini. Mungkin sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.